بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار وفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرحوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين القويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآله وصحبه كل وسائر الصالحين. أما بعد، إخوة الإيمان وأخواتي في الله رحمكم الله، نسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه الله ويرضاه وأن يصلح أعمالنا وظواهرنا وبواطننا وأن يجعلني الله وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين فالله ولي ذلك والقادر عليه. Ikhwatal iman, pendengar hang dimanapun antum berada, kali ini insyaallah merupakan kajian perdana kita tentang kitab Riyadhus Shalihin yang panduannya insyaallah akan kita ambil dari buku Syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Kita memohon kepada Allah taufik dan hidayah agar kiranya semakin hari semakin bertambah ilmu dan pemahaman kita tentang agama, bertambah pemahaman dan keyakinan kita tentang hakikat hadhil hayah, kehidupan dunia ini, dan memohon kepada Allah SWT agar bisa istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, insyaallah biidznillah taala, kenapa kita memilih buku ini ikhwatal iman? Karena dikatakan oleh para ulama kita, di antara karangan-karangan yang paling bagus tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah buku Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, yang merupakan kitab yang paling jami', ashmal, menyeluruh dan lengkap, dan hadis-hadis yang sangat luas, dan juga kitab yang paling tersebar di seluruh dunia ini, termasuk kitab yang paling terkenal dan paling tersebar, sebagaimana buku-buku yang lain, sebagian para buku ulama kita seperti Sahihul Bukhari dan Muslim. Maka Riyadhus Shalihin juga merupakan buku yang tersohor yang Allah jadikan qabul, penerimaan di hati kaum muslimin. Oleh karena itulah kita lihat tidak ada buku Riyadhus Shalihin merupakan salah satu buku yang mencakup hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkandung di dalamnya hadis berbicara tentang halal dan haram,
dan juga hadis-hadis tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan waktu, keutamaan amal yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ikhwatal Imam rahimakumullah. Buku Riyadhus Shalihin ini adalah buku yang sengaja merupakan kumpulan hadis, merupakan pilihan-pilihan beliau rahimahullah dengan sangat perhatian yang sangat teliti sekali. Hal itu beliau kumpulkan hadis-hadis yang ada di dalam buku beliau adalah raghbatan minhu, merupakan keinginan keras dari beliau, ayyakuna mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila daril akhirah, agar bukunya itu mencakup apa saja yang menjadi jalan menuju kepada kampung akhirah, dan hadis-hadis yang mengejar manusia kepada adab-adab yang batin dan yang zahir, dan juga hadis mengenai tentang targhib dan tarhib, dan juga tentang adab-adab yang lain, termasuk juga hadis tentang zuhud, riyadhatin nufus, yakni hadis tentang olahraga hati, olahraga batin, memperbaiki akhlak, mensucikan hati, serta mengobati hati, dan juga hadis-hadis yang kiranya siapa yang mengamalkannya adalah akan terjaga jawarih, terjaga diri anggota tubuhnya daripada kehinaan-kehinaan, dan menjauhkannya dari hal i'wajaj, ketergelinciran dan kerusakan moral dan yang lain-lain yang merupakan tujuan yang sangat mulia dari orang-orang yang arifin, orang-orang yang mengenal Allah SWT dan mengenal hakikat Islam. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, beliau berusaha, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa altazimu fihi alla azkura illa hadithan sahihan, dan saya berusaha untuk tidak menyebutkan di dalam hadisku, di dalam bukuku ini, kecuali hadis yang sahih. Mudhafan ila al-kutub as-sahihatil masyhurat, yaitu dengan menyebutkan kitab-kitab yang sahih, yang masyhur, sehingga beliau pun mentertibkan hadis-hadis itu sedemikian rupa. Beliau buat bab-bab yang sangat cantik, bagus sekali. Dan beliau terangkan gharibul hadis, kosakata yang dianggap perlu diterangkan. Memang nampaklah kesolehan beliau dan kealiman ilmu beliau tentang agama Allah yang kita cintai ini. Maka pantaslah Allah SWT barangkali karena keikhlasan pengarangnya pula, sehingga Allah pun menjadikan bukunya ini adalah buku yang diterima oleh manusia. Karena Allah SWT apabila mencintai seorang hamba, maka Allah pun menyuruh Jibril untuk mengumumkan kepada para hamba, untuk mengatakan bahwa Allah SWT mencintainya, maka Allah pun menyuruh manusia untuk mencintai hamba tersebut. Rahimallahu al-Imam An-Nawawi rahmatan wasi'ah. Maka ikhwatal imam rahimakumullah, kita akan berbicara sedikit tentang biografi daripada imam besar ini rahimahullahu taala. Yang pertama dikatakan oleh para ulama bahwa nama beliau sendiri adalah Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jam'ah ibn Hizam. Jadi nama beliau bukanlah Muhyiddin, tetapi adalah Yahya ibn Sharaf ibn Murri. Begitulah jumhur para ulama membarisi nama beliau, yakni Ibnu Murri.
sebagaimana dalam Minhaj as-Sawidi fi tarjamah Imam An-Nawawi. Kunyah beliau dan laqab beliau, gelar beliau adalah Abu Zakaria. Bukan Zakaria tapi wala Zakaria lah, sebenarnya beliau tidak mempunyai anak. Namun adalah beliau mengambil kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Menunjukkan fiqh dari beliau juga bolehnya berkunyah terhadap laki-laki dan perempuan yang belum punya anak pun boleh. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkunyah dengan kunyah Ummu Abdillah Aisyah. Padahal dalam sejarah Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mempunyai anak bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sejarah beliau termasuk ulama al-uzzab. Ulama-ulama yang tidak sempat menikah. Lam yatazawwaj fahuwa min ulama. Waluqiba bi Muhyiddin. Beliau digelar oleh manusia dengan Muhyiddin. Orang yang menghidupkan agama. Namun beliau rahimahullah, ketawaduan beliau adalah menghalangi beliau daripada gelar-gelar yang diberikan manusia kepada beliau, sehingga beliau yakrahu hadzal laqab. Beliau tidak suka dengan gelaran-gelaran ini. Wa sahha anhu, dan telah sahih riwayat dari beliau bahwa dia mengatakan, la aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Saya tidak menghalalkan orang-orang yang memberikan gelar kepadaku dengan gelar Muhyiddin, penghidup agama. Itulah ketawaduan beliau rahimahullah ta'ala. Kalau tidak, maka Allah menghidupkan agama dengan beliau. Berapa banyak makhluk dapat hidayah melalui buku-buku beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Adapun nisbat beliau, dia adalah dinisbatkan kepada Al-Hizami. Nisbah kepada Jaddihil A'la, kakeknya yang tertinggi di atas bernama Hizam. Wa kana ba'du ajdadin, sebagian dahulu adalah sebagian kakek-kakek Imam Nawawi itu menyangka dan mengira bahwa Hizam ini merupakan penisbatan kepada liwalidis sahabiyil karim, kepada bapaknya seorang sahabat yang mulia yang bernama Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Faqala Syekh Al-Imam An-Nawawi mengatakan, hadza ghalat, ini adalah penisbatan yang salah. Ini adalah setelah beliau tahqiq bahwa kakek beliau bukanlah yang dimaksud di sini adalah Al-Hizami. Di sini bukanlah maksudnya Hizam, Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, tidak. Dan beliau sendiri yang meluruskan sejarah yang dipersangkakan oleh beberapa kakek-kakek beliau di atas. Beliau sendiri adalah An-Nawawi Maulidin. Dari beliau sendiri adalah dilahirkan di negeri Nawas, di negeri Hauran. Itu dikatakan di dalam buku kita Bahjatun Nazirin. Kemudian Syafi'iyun mazhaban. Mazhab beliau adalah beliau mengikuti mazhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian juga beliau wa Dimashqi wa iqamah. Dan beliau hidup di daerah Dimashq, ini Damaskus, Syria, di daerah Syam. Menunjukkan memang sejak awal banyaknya ulama-ulama Islam dari tumbuh di negeri Syam ini. Kemudian beliau lahir pada pertengahan bulan Muharram, Ashrul Awsat. Ini pertengahan bulan Muharram, dan ada yang mengatakan adalah Ashrul Awal, pada 10 pertama dari bulan Muharram. Pada tahun 31 pada tahun 631 Hijriyah di kampung yang bernama Nawa
fi ardi Hauran, yakni di daerah Hauran. Nama daerah di sana mantiqah min a'mali Dimashq, yang merupakan bagian daripada negeri Damaskus, Syria sekarang ini. Itulah tempat kelahiran beliau rahimahullahu taala. Adapun nash'atuhu wa talabuhu lil-'ilm, bagaimana besarnya beliau, berkembangnya Imam An-Nawawi rahimahullah, dan bagaimana beliau menuntut ilmu. Ini hanya sekedar perkenalan singkat tentang beliau rahimahullah, agar kiranya kita semakin mencintai rahimahullah, yang merupakan insyaallah orang-orang saleh, para ulama Islam, yang kita membela mereka sebagaimana mereka membela agama Allah yang kita cintai ini. Bapak beliau sendirilah yang mengasuh beliau dan mengajari beliau sejak kecil. Maka bapak beliau, orang tuanya, habbahu mundu sighar ala talabil ilm. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayang kepada beliau, bahwa beliau terlahir dari keluarga yang saleh. Maka bapaknya pun sudah menganjurkan dan menyuruh beliau untuk belajar sejak kecil. Sehingga beliau pun khatam Al-Quran. Beliau menamatkan Al-Quranul Karim, hafal dengan, yakni di luar kepala beliau 30 juz. Waqad nahazal hulum, ketika beliau berumur sekitar sudah menjelang dewasa, umur belasan tahun. Itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sampai dikatakan bahwa beliau waktu kecil pun terkadang beliau ketika tidak disukai oleh kawan-kawannya mengejar dia dan dia menangis, dia sambil menangis sambil murajaah Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quranul Karim. Sungguh Imam Nawawi ketika kecil beda sekali dengan kita. Bahkan kita sudah gede pun tidak sempat membaca Al-Quranul Karim. Beliau nangisnya saja mengulang Al-Quranul Karim. Bagaimana ketika beliau tidak ada masalah, lagian kondisi biasa? Alangkah agungnya kepribadian beliau. Sehingga memang kita dapatkan tidak satu pun para ulama kita, tidak satu pun dari para nabi dan rasul, kecuali orang-orang yang mulia, yang tidak bisa dikritik dari segi nasab dan akhlaknya. Apa yang dituduhkan kepada mereka adalah merupakan tuduhan-tuduhan dusta dan nista. Oleh karena itu, ikhwatal iman, itulah kira-kira memang a'immatul huda. Mereka itu adalah dasar pijakan. Mereka yang membimbing mereka jadi ahlul alim adalah di bawah rihabil Quran, naungan Al-Quranul Karim. Beliau besar adalah memang sudah menghafal Al-Quranul Karim. Karena memang lingkungan beliau sangat mendukung, orang tuanya, ibunya, orang tua beliau. Dan karena memang beliau di daerah, tinggal di sebuah daerah perkampungan yang kecil, kondisi seperti itu tidak memuaskan beliau. Memang beliau adalah mempunyai orang yang mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Sehingga perkampungan dan daerah dia itu membuat dia itu terlalu sempit bagi beliau untuk menggali ilmu-ilmu Islam. Oleh karena itulah bapaknya membawa dia ke kota Dimashq, ke Damaskus pada tahun 649 Hijriyah. Dan umur beliau saat itu adalah sekitar 19 sanah, 19 tahun. Kalau di kita kira-kira ini adalah sudah tamat SMA. Maka beliau pun belajar di sana di sekolah yang bernama Madrasah Ar-Rawahiyah. Dan beliau pun berkembang mengambil
ilmu-ilmu yang ada di sekolahnya, menimba ilmu yang ada di sana. Dari situlah beliau memulai rihlatul talab, bepergian untuk mencari ilmu. Inilah kebiasaan orang-orang saleh, orang-orang ahli ilm zaman dahulu. Bagaimana mereka tidak menetap di kampung tetapi adalah mendekati mencari ahli ilm. Sampai-sampai di dalam beliau itu tidak meletakkan jambah, merupakan kinayah, merupakan gambaran tentang beliau asyiknya dalam menuntut ilmu. La yada'u jambahu 'alal ard, beliau tidak meletakkan punggungnya atau bagian tubuhnya itu kiri atau kanannya itu di tanah. Menunjukkan beliau itu adalah selalu, beliau tidak sempat tidur seperti itu. Sehingga beliau memberikan seluruh waktunya untuk ilmu. Maka ilmu pun memberikan sebagian ilmu untuknya. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat beliau selama 10 tahun tidak meletakkan punggungnya di lantai, apalagi di kasur. Kalaupun beliau tidur adalah dengan duduk, sehingga tidak tidur nyenyak. Dalam rangka beliau tidak ingin tidur, hanya untuk mencari ridha Allah, dan itu tertuang dan pantaslah Allah berikan nur, cahaya ke dalam hatinya. Maka beliau pun menghasilkan hasil yang cukup gemilang, memuaskan. Beliau pun menghafal At-Tanbih, kitab Tanbih fi Furu' Syafi'iyah, yakni tentang fikih. Beliau menghafal buku-buku ini, termasuk At-Tanbih fi Furu' Syafi'iyah yang dikarang oleh Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi dalam jangka dalam jangka sekitar 4 ashhur wa nisf, 4 bulan setengah. Dan beliau juga menghafal Rubu'ul Ibadat min al-Muhazzab fil Furu' fi baqi sanah. Dan beliau pun menghafal yakni 1/4 atau kitab yakni Al-Muhazzab di dalam fil Furu' pada sisa-sisa bulan yang lain. Di dalam 1 tahun itu beliau menghafal dalam 1 tahun itu dua buku, 1 buku lengkap Tanbih fil Furu' Syafi'iyah dan sebagian daripada buku Muhazzab fil Furu'. Dan diriwayatkan dari beliau itu adalah belajar beliau itu setiap harinya itu 12 darsan, 12 mata pelajaran. Syarhan wa ta'liqah, yaitu beliau adalah membaca syarahnya, membaca bukan hanya sekedar lewat, tapi adalah dengan syarahnya dan ta'liq dan beliau memberikan komentari dan seterusnya, bukan hanya sambil lalu. Subhanallah. Itulah diriwayatkan daripada imam beliau rahimahullahu taala. Beliau 2 pelajaran fil wasit, kemudian tentang muhazzab, 1 pelajaran al-jam'u baina sahihain, 1 pelajaran beliau membaca Sahih Muslim, kemudian luma, kemudian islahul mantiq, kemudian pelajaran sharaf, tasrif, kemudian 1 pelajaran tentang usul fiqh, kemudian tentang asma'ur rijal, nama-nama rijal, dan tentang usuluddin. Ternyata kita mengikuti pelajaran 1 kali seminggu saja sudah merasa capek. Beliau adalah dalam satu hari adalah 12 mata pelajaran. Bukan sambil lewat, tapi adalah dengan keseriusan, dengan syarah dan dengan lengkap, dengan beliau kasih footnote dan keterangan-keterangan. Beliau syarahkan hal-hal yang muskil
menerangkan ibarat-ibarat yang susah, mendebiti bahasa-bahasa yang perlu dianggap perlu, menerangkan kosakata yang gharib yang dianggap ganjil. Maka Allah pun Subhanahu wa taala memberkahi umur beliau. Tergolong beliau adalah diberikan umur yang sangat singkat, namun beliau meninggalkan turas, meninggalkan peninggalan yang begitu luas dan gemilang yang bermanfaat yang Allah berikan dari buku-buku beliau. Maka beliau pun mempunyai masyayikh yang sangat banyak sekali. Di antara syekh beliau dalam fikih dan usul fiqh adalah bernama Ishaq ibn Ahmad ibn Utsman al-Maghribi yang meninggal pada tahun 650 Hijriyah. Dan juga Abdurrahman ibn Nuh ibn Muhammad al-Maqdisi al-Dimashqi, Sallar ibn Hasan al-Arbuli, thumma al-Halabi al-Dimashqi, Umar ibn Bandar, Abdurrahman ibn Ibrahim dan yang lain-lain. Adapun syekh beliau dalam hadis Abdurrahman ibn Salim bin Yahya al-Anbari, Abdul Aziz bin Muhammad ibn al-Muhsin al-Ansari, Khalid ibn Yusuf al-Nabulusi, Ibrahim bin Isa al-Muradi, Ismail ibn Ishaq al-Nakhai, At-Tanukhi, Abdurrahman ibn Amr al-Maqdisi. Adapun guru beliau dalam bahasa adalah Syekh Ahmad ibn Salim al-Nusri, kemudian Al-Izz al-Maliki. Begitulah kita lihat guru-guru beliau memang adalah ulama-ulama tersohor. Maka tidak heran pun beliau menimba ilmu-ilmu ini dari ahli ilmu yang memang ahlinya, sehingga memang singa tidaklah melahirkan kecuali singa. Dikatakan bahwa kambing tidak akan melahirkan hanya seekor kambing, dan tidak mungkin seekor kambing berandai-andai melahirkan anak singa. Maka memang beliau adalah rahimahullah, ini diantara masyayikh beliau. Dan beliau pun mempunyai murid yang sangat banyak. Di antara murid beliau yang terkenal adalah yang merupakan para ulama juga seperti beliau, Sulaiman bin Hilal al-Ja'fari, Ahmad ibn Farah al-Ashbali, wa Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adullah, wa Alauddin ibn Ali, kemudian Syamsuddin ibn Naqib dan Syamsuddin ibn Ja'wan, dan masih banyak lagi makhluk-makhluk yang lain, murid-murid beliau yang lain. Berbicara tentang akhlak beliau rahimahullah dan sifat beliau, sepakat ahli ilmu yang memberikan dan menulis tentang biografi al-Imam rahimahullah bahwa beliau adalah imamun fi zuhud. Memang beliau adalah imam dan contoh suri tauladan dalam kezuhudan, merupakan qudwah fil wara' di dalam kewaraan beliau, dan merupakan ayah fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, merupakan bendera dan merupakan lambang karakter kepribadian yang memang sosok orang yang memerintahkan, mengajak kepada yang baik dan mengingkari kemungkaran. Dan beliau juga termasuk ulama yang sering menasihati al-muluk dan hukam. Kemudian beliau setelah menjadi ahli ilm, menjadi ulama besar, beliau mengajar di sekolah al-Iqbaliyah wal-Falakiyah wal-Rukniyah. Merupakan pengganti daripada guru beliau, syekh beliau Syams Ahmad ibn Khallakan yang meninggal pada tahun 681 Hijriah.
Kemudian beliau wawaliya masyikhata daril hadits al-ashrafiyah. Kemudian beliau juga menjadi pimpinan dan merupakan syekh terbesar, merupakan syekhnya di sekolah yang bernama Darul Hadits Al-Ashrafiyah. Hal itu adalah setelah meninggalnya imam besar yang menguasai sekolah itu yang bernama Abi Syam Abdurrahman, yang meninggal pada tahun 665 Hijriyah. Di antara berbicara tentang karangan-karangan injazat daripada beliau, merupakan karya-karya beliau rahimahullah. Beliau Imam Nawawi rahimahullah telah mengarang buku di berbagai disiplin ilmu. Dan buku beliau itu terkenal dengan mempunyai kelebihan buku-buku beliau dengan al-wuduh, dengan yakni ibarat-ibarat yang sangat jelas. Dan suhulatut ta'bir, ungkapan-ungkapan yang sangat mudah dipahami. Dan keindahan lafaz-lafaz yang beliau pakai. Dan apabila beliau memakai lafaz-lafaz yang susah dipahami, beliau tidak membiarkannya begitu saja. Namun beliau memberikan footnote, memberikan keterangan dan yang lain-lain. Sehingga manusia bisa memahaminya. Dan beliau tidak mengetahui ada faedah atau hal-hal yang apabila beliau mengetahui ada sebuah faedah atau hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang bermanfaat di dalam mengomentari sebuah hadis atau apa saja yang beliau tahu, maka beliau menuliskannya. Dan apabila beliau ringkas, maka yakni yu'jibu wa yudhish. Betul-betul memang mengagumkan dan memang membuat seseorang adalah merasa takjub dengan beliau. Di antara hasil karya nyata beliau, tulisan-tulisan beliau adalah buku yang sangat terkenal, Syarah Sahih Muslim. Sekitar ada 7 jilid, ada tergantung daripada cetakan. Kemudian Al-Adhkar. Kemudian juga kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kemudian kitab Al-Isyarat fi Bayanil Asma'il Mubhamat. Kemudian At-Taqrib. Kemudian Irsyad Tullabil Haqa'iq ila Ma'rifati Sunani Khairil Khalaiq. Kemudian juga kitab Syarah Sahihil Bukhari. Kemudian Syarah Sunan Abi Daud. Kemudian Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, yang merupakan buku yang akan kita jadikan buku panduan kajian kita pada setiap Selasa insyaallah di radio yang kita cintai ini. Kemudian juga beliau menulis buku tentang fikih yang bernama Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Kemudian yang merupakan buku panduan dan merupakan standar buku Syafi'iyah setelah Al-Um yang merupakan buku induk adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian akidah beliau rahimahullah, beliau terpengaruhi oleh akidah Asy'ariyah di beberapa syarah beliau, seperti syarah beliau tentang kitab Syarah Sahih Muslim, khususnya dalam permasalahan takwil, mentakwilkan hadis-hadis sifat sebagiannya. Hal itu adalah disebabkan beliau terpengaruh dengan apa yang beliau nukil daripada Qadhi Iyad dan Al-Mazri dan yang lain-lain mereka yang merupakan pendahulu beliau di dalam mensyarahkan Sahih Muslim. Maka beliau pun terpengaruh dengan pengambilan beliau, merupakan referensi beliau di dalam mensyarahkan Sahih Muslim. Maka ikhwatal iman rahimakumullah. Tetapi beliau bukanlah Asy'ariyun mahdun, seorang
yang berakidah Asy'ari, bukan. Maka beliau hanya di dalam beberapa permasalahan terjerembab ke dalamnya dengan beberapa, karena intisarnya waktu itu mazhab Asy'ariyah. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, adalah perhatian Imam Nawawi rahimahullah dengan hadis dan fiqh juga merupakan penyebab beliau terkena pengaruh-pengaruh Asy'ariyah, dan beliau tidaklah seorang ulama yang mentahqiq tentang bab asma wa sifat secara khusus. Adapun beliau adalah mentahqiq dan betul-betul mudaqqiq di dalam permasalahan hadis dan fiqh. Oleh karena itulah beliau tatkala berbicara tentang asma wa sifat, beliau mencukupkan kadang-kadang kepada aqwal-aqwal, perkataan-perkataan para ulama sebelum beliau, seperti yang telah kita sebutkan nama-nama mereka, yaitu Qadhi Iyad dan juga Al-Mazri dan rahimahumullah ta'ala jami'an. Dan juga beliau terpengaruh oleh menyebarnya akidah Asy'ariyah di zaman beliau dan di kalangan masyarakat yang ada di sekitarnya. Berbicara tentang wafatnya beliau, setelah beliau aqama fi Dimashq, beliau tinggal di Damaskus sekitar 28 aman, 28 tahun. Beliau safar ke Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian beliau kembali pulang ke Nawa, ke kampung beliau. Lalu qadarullah beliau pun sakit di rumah bapaknya, dan ajal pun menjemput beliau. Berpulanglah beliau ke jiwari Rabbih, kehadiran Allah Subhanahu wa taala fi Rabi' wal 20 min Rajab, yakni pada tanggal 24 Rajab pada tahun 676 Hijriyah. Dan beliau dikebumikan di sana, di kampung beliau lahir, rahimahullah. Dan semoga Allah memberikan pahala kepada beliau dari ilmu, yakni beliau dan apa yang beliau tinggalkan untuk kita ikhwatal iman. Ikhwatal iman rahimakumullah. Berbicara sedikit juga tentang Riyadhus Shalihin, adalah bahwa memang kitab Riyadhus Shalihin ini adalah merupakan kitab yang sangat agung, yang sangat dibutuhkan. Imam An-Nawawi rahimahullah membagikan buku beliau kepada beberapa, yakni menjadikan tulisan beliau ini kepada beberapa kitab, dan beliau jadikan kitab itu merupakan unwan, merupakan judul bagi hadis-hadis yang terdapat di dalamnya beberapa bab-bab yang beliau buat. Beliau membuat sekedar perkenalan singkat tentang Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, cara beliau di dalam menulis buku Riyadhus Shalihin adalah beliau pertama-tama membuka setiap bab itu dengan ayat-ayat Al-Quran Karim yang sesuai dengan judul. Kemudian barulah beliau menyebutkan hadis-hadis, di mana hadis-hadis Rasulullah SAW itu merupakan rincian-rincian, penjelas-penjelas daripada kalamullah, firman Allah SWT Al-Quran Karim sendiri. Oleh karena itu adalah menunjukkan kecerdikan beliau sendiri di dalam menyusun dan memahami kalamullah dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau biasanya adalah juga
mendobiti, mengasih baris kalimat-kalimat yang muskilah menurut beliau, satu kata yang bisa dibaca dengan beberapa bacaan, maka beliau biasanya barisi. Dan beliau juga memberikan tafsir tentang hadis-hadis yang gharib, yang susah dipahami orang kebiasaannya. Kemudian menyampaikan derajat hadis dan seterusnya. Itulah sekitar betapa tingginya kedudukan Riyadhus Shalihin dari segi ilmiah. Maka dia telah menduduki kedudukan yang az-zirwah al-aliyah, yakni ketinggian yang sangat, mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Karena hal itu menunjukkan inayah beliau, perhatian beliau terhadap sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, dimanapun antum berada yang bisa mendengarkan kajian kita, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, kita masuk ke dalam muqaddimah yang beliau sebutkan. Amma ba'd, qala Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum wa ma uridu an yut'imun. Surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ma uridu minhum min rizq. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberikan aku makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Tidak butuh dengan alam ini. Dan seluruh alamlah yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dialah Allah yang beri makan dan memberikan rezeki. Maka beliau memulai muqaddimah buku beliau dengan ayat yang mulia ini. Bahwa beliau mengisyaratkan kepada kita diciptakan bukan untuk makan dan minum dan kesia-siaan. Beliau mengingatkan kita dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haqiqah yang manusia banyak lalai daripada permasalahan ini. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam ayat-ayat yang lain. Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya adalah untuk manusia agar mereka menyembah, jadikan itu sebagai sarana bukan tujuan. Di mana kebanyakan manusia pada hari ini menjadikan sarana sebagai tujuan dan tujuan malah sebagai sarana. Fallahul musta'an. Allahumma inna nastahdik. Kata beliau Imam rahimahullah di dalam muqaddimah kitab beliau, وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ. Ayat ini merupakan sebuah penjelasan yang pasti, tasrih. Merupakan surat yang sudah distempel habis, lengkap dengan tanda tangan, tanpa ada keraguan padanya, bahwa manusia memang diciptakan untuk ibadah, menghamba dan tunduk dan patuh secara zahir dan batin mereka untuk Allah Tabaraka Ta'ala. Fahaqqun 'alaihimul i'tina' bima khuliqu lah. Maka sudah memang hak dan sepantasnya bagi mereka manusia untuk memperhatikan sesuatu yang mereka diciptakan untuk itu. Perhatian kepada selalu melihat kepada hikmah, rahasia kenapa mereka diciptakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah membuat finish, tujuan akhir yang jelas, yang tidak boleh lagi manusia ke kiri dan ke kanan. Dan sepantasnya mereka
memperhatikan untuk apa mereka diciptakan, wal i'radu 'anil hududid dunya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan juga sudah selayaknya mereka berpaling daripada hududid dunya, yaitu bagian-bagian mereka dari dunia yang merupakan at-taraffuh, bermegah-megah, al-mu'taduz zaid anil hajah, yang merupakan kemauan bermegah-megah daripada yang di atas kebutuhan mereka, dengan bizahada, dengan sifat zuhud. Karena mereka diciptakan bukanlah untuk dunia, tetapi mereka dijadikan di dunia sebagai batu loncatan menuju akhirat. Disebabkan kata beliau, innaha daru nafadin la mahallu ikhlaq. Karena sesungguhnya dunia ini adalah merupakan negeri dan kampung nafad, yakni kampung yang akan pergi dan hilang dan hancur. Bukanlah tempat yang kekal dan abadi. Dan dunia ini merupakan markabu uburin la manzilu hubur. Kata beliau, karena dunia ini juga adalah merupakan markabu ubur, merupakan jembatan dan merupakan sarana yang dengannya kita berjalan menuju akhirah. Wa mash la manzilu hubur, dan bukanlah tempat untuk hubur, yakni berbangga-bangga dan berbahagia dan bersenang-senang di dalamnya. Inilah hakikat yang disampaikan Imam Nawawi rahimahullah kepada kita. Sehingga tidak heran ucapan-ucapan beliau ini, karena memang beliau yang melakukannya pada diri beliau sendiri, sampai beliau tidak tidur kecuali sangat sedikit, sampai beliau tidak meletakkan punggungnya di lantai selama 10 tahun dalam sebuah riwayat. Beliau mengatakan masyra'u infitamin la mautinu dawa. Karena dunia ini juga adalah merupakan masyra'u infita, yakni tempat mutlaqul inqita, tempat yang memang betul-betul terputus. Biar bagaimanapun kita sehatnya, bagaimanapun pangkat kita tingginya, harta kita banyaknya, kalau bukan kita yang meninggalkan harta tersebut, harta itu akan meninggalkan kita. Kalaupun kita melihat apa yang kita lihat, seorang raja yang begitu bengis dan mewahnya, hebatnya tentara-tentara, udah di mana sekarang? Ternyata di liang lahat juga. La mautinu dawam, bukanlah dunia ini tempat untuk selama-lamanya. Kalau bukanlah dunia meninggalkan kita, bangkrut sebelum kematian kita, kitalah yang meninggalkannya karena kematian kita. Dan dua-duanya adalah merupakan perpisahan. Falihada kana al-aiqadh min ahliha humul ubbad. Oleh karena itulah kata beliau rahimahullah, orang-orang yang aiqadh, yang terbangun, orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan yang kecerdikan, orang-orang cerdik di antara mereka dari penduduk dunia ini, itulah orang-orang ubbad, ahli ibadah yang banyak beribadah, yang mereka tahu mereka memang diciptakan untuk itu. Maka mereka pun memfungsikan diri mereka untuk sebuah fungsi yang sudah digariskan dari awal sampai akhir. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Maka kata beliau Imam Nawawi rahimahullah, manusia yang paling berakal, paling cerdik yang ada di dunia itulah mereka-mereka yang zuhud terhadap dunia. Nanti akan kita bahas, ada pembagian khusus, bab khusus tentang bab zuhud yang beliau sebutkan makna zuhud itu sendiri. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itulah beliau memberikan hujjah yang qati',
tentang haqaiqud dunya yang beliau sebutkan di atas dengan firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 24, "Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardu mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataaha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan kehidupan dunia itu adalah laksana seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuh dengan suburnya. Karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak mereka. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, hijaunya, dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, sudah kepotong tidak gunanya lagi, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir, kata Allah SWT. Di dalam ayat-ayat yang lain banyak yang semakna dengan ini. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lah. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah lahwan, sendagurau, wa la'ib, dan permainan. Permainan, lihatlah bagaimana permainan di tangan anak-anak kita. Asik bermain sejam 2 jam. Lupa hiruk pikuk di sekitar mereka. Lalu habis itu berhenti permainan, selesailah sudah. Kembali kepada permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itulah alangkah indahnya perkataan orang yang mengatakan, "Inna lillahi 'ubbadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana." Sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hamba Allah yang cerdik. Karena kecerdikan mereka itulah paham tentang hakikat dunia, talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka mentalak 3, menceraikan dengan perceraian 3 kepada dunia, dan karena mereka pun takut fitnah. Kalau membuat mereka lalai terhadap tujuan dan hikmah mereka diciptakan. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka pun merenungkan masalah dunia ketika mereka mengerti bahwa dunia ternyata laysat lihayyin watana. Dunia bukanlah tempat tinggal untuk hidup selama-lamanya. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menganggap dunia ini adalah bagaikan samudra. Lihatlah ikhwatal iman, samudra yang mengerikan, yang tidak satu pun manusia bisa hidup tenang di sana. Bukanlah bagaikan tanaman-tanaman anggur-anggur yang rindang yang memberikan buah-buahan kepada pemiliknya, tetapi adalah dunia adalah lujjah, merupakan samudra yang lengkap dengan kebengisan dan kekerasannya itu. Sehingga mereka pun wattakhadhu salihal amali sufuna. Mereka menjadikan amal-amal saleh sebagai bahtera untuk mengarungi lautan samudra tersebut. Mereka jadikan amal saleh, keterpautan hati kepada Allah, merupakan bahtera mereka di dalam mengarungi dahsyatnya serangan-serangan ombak-ombak tsunami dan yang lain-lain.
Maka mereka pun menggantungkan hidup dan kehidupan mereka untuk Allah Azza wa Jal, mengetahui hakikat yang ada. Mereka tidak menjadikan dunia seperti yang dijadikan orang kafir, berada dalam kelalaian dan keterpurukan yang sangat, berada di dalam tidur nyenyak dan lelap, sehingga tidak ada yang membangunkan mereka kecuali sempritan malaikat Israel dengan tiupan sangkakalanya. Lalu mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah, kalau gitu kembalikanlah aku ke bumi, ya Allah, ternyata benar. Maka kata Allah SWT, kalla, tidak mungkin lagi. Inilah muqaddimah yang masih banyak lagi insyaallah yang akan kita lanjutkan nantinya. Inilah kana haduha, kalau memang dunia ini kondisinya seperti ini, dan inilah sifat dunia yang sebenarnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa haluna, dan inilah kondisi kita. Sehingga di antara seorang ulama mengatakan, saya tidak bisa memberikan gambaran yang pas untuk kehidupan seorang mukmin kecuali bagaikan seseorang yang terdampar di lautan samudra, yang hanya memiliki sebongkah kayu, sepenggal kayu yang dia bertahan dengannya, yang dia mengharapkan yata'awwah wa yansuru rabbah wa yastansiru rabbah. Ya Rabb mengatakan, ya Allah, ya Allah. Apabila dia bertahan di situ, dia tidak akan, kalau enggak ditenggelamkan ombak, atau dia dimakan ikan, ataupun mati kelaparan dan kehausan. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, ya Allah. Dia pun mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah kondisi hakikat seorang mukmin. Dan inilah yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah. Wa ma khuliqna lahu wa ma qaddamtuh wa ma qaddamtahu. Inilah kondisi kita dan inilah hakikat kita diciptakan oleh Allah SWT untuk itu. Wa ma qaddam, dan lihatlah apa yang kita lakukan. Maka sudah hak, sudah semestinya, seyogianya bagi seorang mukallaf, kata beliau, an yadhhaba bi nafsihi madhhab al-akhyar, agar memperlakukan dirinya seperti perlakuan al-akhyar, orang-orang baik, di dalam memperlakukan kehidupan dunia ini, yang sudah mengerti tentang haqaiq yang ada. Wa yaslaku maslaka ulil nuha wal absar, dan dia menapaki dunia dengan sebagaimana orang-orang yang cerdik dan orang-orang yang berpengetahuan melalui dunia ini. Wa yata'ahhab lima asyartu ilaih, dan dia bersiap-siap terhadap apa yang aku isyaratkan padanya. Wa yahtamma bima nabbahtu bih, dan dia memikirkan dan memperdulikan apa yang aku ingatkan dia dengannya. Wa aswabu tariqun lahu fi dzalik, dan jalan yang paling lurus baginya untuk itu. Wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan jalan yang paling lurus, yang mendapat petunjuk baginya di dalam melalui menapaki jalan itu adalah at-ta'addub bima sahha an Nabi sallallahu. Jalan yang paling lurus, jalan yang paling tepat yang dilalui untuk melewati derasnya ombak yang ada di dunia, cobaan-cobaan yang begitu Allah siapkan di dunia ini. Maka kata beliau adalah at-ta'addub bima sahha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin, beradab dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi yang mulia SAW, yang merupakan pemimpin al-awwalin wal akhirin, orang-orang terdahulu sampai orang-orang terakhir. Wa akramus sadiqin wal lahiqin, manusia yang paling mulia sejak dahulu sampai akhir. Salawatullahi wa salamu alaihi ala sa'irin nabiyyin. Semoga selawat dan salam Allah kepadanya dan kepada seluruh para nabi. Maka dalam rangka inilah, kata beliau, dia membacakan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, wallahu fi 'auni al-'abd, maka al-'abdu fi 'auni akhih. Allah masih berada dalam bantuan seorang hamba
tetap membantu, memperhatikan seorang hamba selama dia membantu dan membantu saudaranya. Hadis yang panjang yang ringkas beliau dari hadis Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kemudian beliau juga mengatakan, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya pahala orang yang seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dari jalan Abi Mas'ud al-Badri. Kemudian juga beliau mengatakan, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam jalan Abu Hurairah, wa annahu qala li Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga Nabi SAW berkata kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, fa wallah, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, Allah memberikan hidayah kepadamu satu orang saja dengan dakwahmu lebih baik bagimu daripada onta merah. Oleh karena itulah kata beliau, atas dasar inilah ingin mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan fadilah dan seterusnya, mendapatkan pahala, maka beliau mengatakan, saya menyusun, mengumpulkan hadis-hadis yang saya ringkas dari hadis-hadis Nabi SAW yang mengandung ma yakunu tariqan, merupakan jalan bagi seseorang yang ingin menuju akhirat, kampung akhirat. Yang dengannya dia mendapatkan hasil-hasil, mendapatkan adab, memperbaiki adab-adabnya yang zahir maupun yang batin. Hadis-hadis yang terkumpul di dalam targhib dan tarhib, hal-hal yang membuat kita rindu beramal dan takut tentang azab-azab Allah. Wasair anwa'i adab salikin, dan juga mencakup tentang hadis-hadis yang mencakup tentang adab-adab orang-orang yang as-salikin, yang serius menuju kampung akhirat. Merupakan hadis-hadis zuhud, kemudian riyadatin nufus, memperbaiki akhlak, kesucian hati dan obat hati dan yang lain-lain. Begitulah kata beliau. Maka beliau mengatakan, saya pun untuk beriltizam untuk tidak menyebutkan dalam kitabku ini kecuali hadis yang sahih. Kemudian menyebutkan referensi-referensi yang saya ambil hadis ini, dan saya memulai bab-bab bukuku ini dengan Al-Quranul Karim. Kemudian saya kuatkan dengan hadis-hadis, dengan memberikan tanbih-tanbih daripada ayat-ayat yang saya sebutkan, kata beliau. Kalau saya mengatakan di akhir hadis muttafaqun alaih, maka saya maksud adalah Bukhari Muslim, kata beliau. Dan saya mengharapkan jika buku ini selesai, ayyakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat, agar kiranya buku ini menjadi sa'iq, menjadi pembimbing bagi orang yang memperhatikan kepada kebaikan-kebaikan. Maka hajizan lahu anwa'il qaba'ih, dan kiranya buku ini menjadi penghalang baginya daripada berbagai macam yang jelek-jelek dan hal-hal yang membinasakan. Wa ana sa'ilan akhan, dan saya memohon kepada saudaraku siapapun, kata beliau, intafa'a bi syai'in minhu, yang mengambil manfaat dari bukuku ini, an yad'u li, agar mereka mendoakanku. Maka kita pun ikhwatal iman, wa li walidiyya wa li walidai, dan kepada kedua orang tuaku, wa masyayikhi, dan kepada syekh-syekhku, wa sa'iri ahbabina, dan semua yang kami cintai dan kaum muslimin semua, wa 'ala Allahil karimi i'timadi, dan kepada Allah yang mulialah saya bersandar, wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan kepada kula aku menyerahkan dan sandaranku, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah dan dialah sebaik-baik wakil, yang pemelihara dan pelindung, wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Imam Nawawi rahimahullah, kedua orang tua beliau, masyayikh dan orang yang dia cintai. Sebagaimana kita juga memohon kepada kita dan kedua orang tua kita dan kaum muslimin, dan khususnya para pendengar kita, agar Allah selalu melindungi kita, mengampuni kedua dosa kita dan kedua orang tua kita dan orang kita cintai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Itulah perkenalan singkat tentang imam beliau, Imam
Imam Nawawi rahimahullah, dan juga tentang buku beliau namanya adalah Riyadhus Shalihin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti yaitu mengenai biografi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada kitab Riyadhus Shalihin karya beliau, yang ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya bila kita senantiasa membaca dan juga mengamalkannya. Dan sahabat dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kami silakan Anda untuk bergabung langsung di line telepon di 0778 468106 dan juga di 0778 467106 bagi antum yang berada di luar Batam. Dan di SMS online kami silakan antum mengetik kode KI, kemudian spasi nama Anda, alamat Anda, dan isi pertanyaan Anda, kemudian dikirimkan ke 0856 dan 84101006. Pertanyaan pertama kita akan bacakan yang masuk dari SMS online yang berasal dari Abu Ghafira di Air Raja. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, apakah kitab Riyadhus Shalihin ada hadis yang dipersisikan tentang kesahihannya oleh para ulama, Ustaz? Iya. Tentunya ikhwatal iman wa iyyaka, semoga Allah SWT juga memberkahi antum. Buku-buku ini telah ditahqiq oleh para ulama dan disyarahkan. Sangat banyak buku syarah hadis ini. Antara buku yang sedang kita pakai juga adalah buku Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin yang disyarahkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Ada beberapa buku-buku yang sudah sebagaimana diisyaratkan juga oleh Syekh Salim tentang buku ini. Banyak sekali para ulama kita yang memperhatikan buku ini. Maka secara umum juga beliau menyampaikan, sebagaimana kata beliau, bahwa hadis-hadis yang ada di Riyadhus Shalihin, beliau adalah tidak meletakkan pada buku beliau kecuali hadis-hadis yang sahih. Minimal beliau menyampaikan siapa ulama yang mengeluarkan hadis ini dan menyebutkan referensi beliau. Maka tidak syak lagi bahwa hadis ini banyak yang muttafaqun alaih, Bukhari Muslim dan yang lain. Dan juga adalah insyaallah ta'ala buku ini adalah buku yang disepakati tentang buku yang bermanfaat. Maka kita sangat mengharapkan bagi kaum muslimin untuk membelikan buku-buku seperti ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Demikian jawaban Ustaz kepada Abu Ghafira di Air Raja. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan khususnya kepada Abu Ghafira di Air Raja. Seberang dimanapun Anda berada, kami masih membuka pertanyaan di line telepon serta di SMS online kami di line telepon di 0778 468106 dan juga di 0778 467106 bagi antum yang berada di luar area Batam. Dan di SMS online kami silakan mengetik kode KI, kemudian spasi nama Anda, alamat Anda, dan isi pertanyaan Anda, kemudian dikirimkan ke 0856 dan 84101006. Kita akan menerima penelpon yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa dan dengan Bapak? Ya, Masum, Majinda Mag. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustaz. Kenapa Imam Nawawi tidak di akidah yang sahih seperti akidahnya para salafus saleh, Ustaz? Saya dengar tadi Imam Nawawi mengikuti akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Iya. Itu aja Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama kita mengatakan beliau tidak mengikuti Asy'ari. Beliau itu kesalahpahaman kita tadi dalam mendengar. Beliau tidaklah Asy'ariyun yang mutlak. Beliau yang disebutkan Ustaz tadi adalah beliau terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah di beberapa permasalahan dalam permasalahan asma sifat saja. Permasalahan asma sifat, dan tidak semuanya. Dan maka beliau tidak bisa dikatakan sebagai Asy'ari, tidak. Maka beliau pun tidak membuat buku pembelaan terhadap mazhab Asy'ari. Tidak seperti buku-buku yang lain. Maka insyaallah ta'ala sepakat kaum muslimin, para ulama kita, bahwa Imam Nawawi adalah
termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama ul Islam, yang biarpun beliau ada beberapa kesalahan, maka kesalahan beliau telah ditutup insyaallah dengan keutamaan beliau, ilmu beliau dan amal saleh beliau. Dan hal itu tertuang dalam ilmu-ilmu beliau, menunjukkan beliau bukanlah Asy'ari, tapi adalah terkontaminasi, beliau terkena syubhat beberapa masalah dalam permasalahan asma wa sifat. Seperti itu. Bukanlah beliau Asy'ari, tapi terpengaruh dengan mazhab Asy'ari waktu itu. Dan begitulah ikhwatul iman, seperti yang terjadi pada beberapa a'immah, seperti Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah sendiri, sampai akhirnya dia mengikuti mazhab salaf dalam akhir hidupnya. Dan juga Imam al-Juwaini, dan juga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan beberapa a'immah yang begitu banyak. Ada beberapa ulama-ulama terkenal yang akhirnya mereka kembali kepada manhaj as-salafus salih ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik atas jawabannya, dan selanjutnya kami masih memberikan kesempatan kepada Anda untuk bergabung bersama kami di sesi tanya jawab ini lebih kurang beberapa menit ke depan. Antum bisa bergabung di line telepon kami serta di SMS kami. Kita kembali menerima telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dengan Bapak? Gufron. Di mana? Di jalan? Ini kebetulan lagi di jalan. Iya. Silakan Bapak. Maaf Ustaz, saya kan kebetulan baru dengar. Jadi yang saya tanyakan, apakah sesuai dengan topik kita atau tidak? Tapi paling tidak saya ini sampaikan dulu. Saya pernah dengar hadis yang mengatakan bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya kalau tidak salah seperti itu. Nah, yang apakah riba itu, maksud saya apakah menceng itu boleh dikatakan riba atau tidak? Ya? Ulangi Pak, apakah apa? Money changer. Oh iya, money changer ya. Jadi paling enggak yang namanya riba itu seperti apa aja, saya minta jelaskan. Lalu yang jual beli seperti apa yang diizinkan oleh yang semestinya. Iya. Yang pernah saya dengar satu riwayat bahwa Rasulullah itu kalau berdagang dari satu tempat ke satu tempat, mereka begitu pindahnya satu barang, dia juga mengatakan bahwa dia beli. Misalnya di Nagoya dia beli dengan harga 1 kilo gula 1.000, dibawa ke Batu Haji juga dia mengatakan saya belinya di Nagoya 1.000. Kamu mau beli berapa? Berikan kamu. Nah, tapi dalam dunia kita konteks sekarang ini, kira-kira untuk menentukan laba dari penjualan itu mekanismenya gimana? Atau yang paling bagus mungkin buku apa yang pantas untuk kita bikin pedoman atau kita baca? Mungkin Bapak bisa beritahu kita buku apa yang berhubungan dengan hukum jual beli yang pantas kita baca. Itu aja Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hayakallah Pak yang sedang on the way. Semoga Allah SWT memberkahi Anda dan kita semua. Memang judulnya pertanyaan Antum ini sangat lari sekali daripada judul yang kita bahas. Tapi tidak mengapa, dalam hanya sekedar sekilas saja dan tidak mungkin kita bahas. Insya Allah di buku ini ada dibahas Imam juga, Imam Nawawi rahimahullah, tentang riba dan yang lain. Nah, itu bukan hadis yang Antum sebutkan, itu adalah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, adapun ayat ini kaitannya dengan tentang riba ini juga banyak sekali ayat-ayat tentang pengharaman riba. Subhanallah, bahkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu bahwa aqallu riba, seringan-ringan riba itu ka'ayyazni ar-rajul bi ummih, bagaikan seorang yang menzinai ibunya itu. Maka ngeri kali. Subhanallahil azim. Zina sudahlah fahisyah, menjijikkan, namun dengan ibunya lagi. Yang sedianya melindungi ibu dan seterusnya, malah dikatakan mendatangi ibunya. Wallahul musta'an. Semoga Allah ini memperbaiki kita dan keluarga kita daripada hal-hal ini. Namun betapa negeri kita yang kita cintai ini kita dapatkan tidaklah ada satu jalan kecuali di situ ada riba.
Namun apabila dikaitkan dengan money changer yang ada sekarang ini, apakah dia riba dan seterusnya, maka tidak bisa kita katakan setiap money changer riba. Melihat mekanisme yang ada. Adapun kita membawa uang dolar, umpamanya ke money changer, umpamanya 10, katakanlah $10.000, lalu kita jual untuk membeli rupiah umpamanya dengan harga 6.800 atau 6.700, langsung iya dan biadin, langsung sama-sama cash, maka tidak ada riba di situ sama sekali. Jadi bukan money changernya yang sebenarnya yang riba, tapi mekanisme kalaupun ada. Maka insya Allah Ta'ala yang kalau kita tukar uang, sama-sama tukar uang, kalau uangnya itu berbeda, rupiah dengan dolar, kemudian rupiah dengan rial Saudi, rupiah dengan dinar Kuwait dan seterusnya, langsung kita serahkan uang kita dan dia berikan harganya langsung cash, maka di situ tidak ada unsur riba sama sekali. Yang tidak dibolehkan itu apabila rupiah dengan rupiah, biarpun cash, lalu tidak sama nominalnya. Contohnya, kita menukarkan uang 10.000, lalu diberikan kepada kita 9.000. Contohnya adalah biasa yang sering terjadi itu apabila kita butuh recehan. Kita mau beli recehan. Jadi uang recehan yang 9.000 atau 8.000 kita bayar dengan 10.000 dengan rupiah sama rupiah. Maka terjadi di sini adalah riba. Biarpun dia cash, atau bisa juga terjadi riba karena nasi'ah. Contohnya apa? Saya membeli dolar pada hari ini dengan harga duit saya 10 juta, lalu saya beri dolar seharga 10 juta. Saya tidak ambil pada hari ini. Saya ambil 3 bulan atau 4 bulan ke depan, karena saya tahu akan ada kerusakan, akan ada demo dan seterusnya, sehingga umpamanya rupiah akan menguat, maka saya akan menang nanti. Maka saya biarkan uang saya itu di bank, nanti saya ambil 3 bulan 4 bulan yang akan datang, tatkala dolar sudah menaik. Saya jualin rupiah saya. Saya nanti ambil setelah anjlok rupiah. Maka ini adalah terjadi, ini tidak boleh. Maka harus yadan biyadin. Kalau yang satu, kalau dia yang mata uang yang sama, harus yadan biyadin, tangan dengan tangan, cash sama cash, kemudian sama-sama nilai, nominalnya sama. Kalau berlainan mata uang, maka harus cash, sama-sama cash. Adapun berlainan nominal memang sudah pasti. Maka itulah diantara dawabit secara umum tentang money changer. Maka saya diharapkan semoga bermanfaat bagi antum. Adapun buku-buku yang diantara yang mungkin yang mudah, tentang buku fikih itu semua ada bab jual beli, ikhwatal iman rahimakumullah. Semua buku-buku fikih Islam sudah ada fikih Islam. Sistem ekonomi Islam jelas dan semua terperinci dalam agama Allah. Cuma sayang sekali manusia mempelajari agama kufur. Kuliah ekonomi kafir. Semuanya jauh daripada Islam, sistem riba semua. Maka di antara buku yang dinasihati untuk dibaca juga buku yang mudah dan singkat barangkali adalah buku Perniagaan Rasulullah SAW yang dikarang oleh talibul ilmi yang masih kuliah, mungkin masih S2 di Madinah. Itu buku-buku yang mungkin bisa dibeli di toko-toko, termasuk di Maktabah Sunnah. Perniagaan Rasulullah SAW. Tata cara atau lupa saya judulnya sekitar itu. Wallahu ta'ala. Masih banyak secara umum buku-buku fikih apa saja pun yang ada kitabul buyu', jual beli, kitab jual beli dan seterusnya, maka di situ sudah terperinci mekanisme perniagaan Islam yang sahih. Wallahu ta'ala. Kemudian mengenai pertanyaan beliau yang kedua, kan, apakah mungkin zaman sekarang kita bisa mempraktekkan jual beli Rasulullah? Dahulu Rasulullah membeli barang sekian, nanti beliau mengatakan saya membelinya sekian, nanti terserah untuk mau berapa membelinya. Iya, tentunya itu merupakan kejujuran Rasulullah. Tentu itu adalah tidak wajib.
Dalam artian wallahu ta'ala alam, setahu saya tidak ada di dalam Islam penentuan tentang keuntungan. Kita beli barang seharga 10.000, maka kita boleh menjual 30.000, 200% naik, tidak masalah. Karena kita umpamanya membawa barang ke Papua, membawa barang ke negeri-negeri yang jauh, maka tidak ada dalil yang sharih dan dalil penentuan tentang keuntungan. Namun yang jadi masalah itu adalah praktik di lapangan. Dia membeli barangnya itu adalah 10.000. Lalu untuk menambahi keuntungan baginya, dia bilang ini harga barangnya aja sudah 50.000, padahal dia beli 10.000. Sebenarnya ini adalah barang palsu. Harga 10.000 sebenarnya barang ini, biarpun yang asli. Namun dia bilang 50.000 agar orang, jadi saya cuma mengambil 500 perak, maka 50.500. Padahal dia sebenarnya harganya itu sudah dia mengambil 40.000 keuntungan. Itu tidak boleh. Kalau mau dia ini, saya tidak bisa menjual barang ini kecuali harga 50.500 rupiah. Kalau antum bisa beli, silahkan. Kalau tidak, mungkin cari barang yang lain dulu. Tidak masalah. Jadi jelas mainnya. Kalau kita mau menyebutkan itu, maka tidak bagus sekali. Seperti itu. Dan kita sebutkan untung saya beli mobil ini adalah 50 juta. Maka Anda beli sanggup berapa? Boleh, itu lebih bagus lagi. Masih banyak lagi hal-hal lain yang berkaitan tentang perdagangan Islam yang begitu tinggi. Di mana perdagangan Islam dibangun di atas ta'awun, di atas kasih sayang, di atas tolong menolong, dan di atas rahmat. Berbeda dengan kapitalis, di mana siapa yang mempunyai modal dia yang berkuasa, biarpun mencekik orang lain. Maka siapapun meneliti ini tahu dia. Saya teringat dengan seminar tak salah disampaikan oleh Dr. Khatam, dosen saya waktu itu, doktor dari Sudan. Beliau mengatakan bahwa pernah ada sebuah, tak salah beliau mengatakan waktu itu di Inggris atau Prancis, di mana ada seminar ekonomi, dibahas tentang ekonomi manakah yang paling bagus. Apakah kapitalis atau sistem komunis, sosialis, ataupun sistem yang di dalam Islam. Ada 3 sistem ekonomi dunia yang mengemuka. Ternyata mereka di akhir penelitian itu mengatakan bahwa sistem Islam itu adalah sistem terbaik. Namun sebagian mereka mengatakan ketika ingin memberikan sebuah kesimpulan seminar yang dihadiri oleh pakar-pakar ekonom dunia, maka mereka mengatakan jangan dulu. Karena kalau ini dikatakan Islam, kita khawatir penduduk kita nanti masuk Islam. Itu membahayakan kita. Maka mohon ini ditinjau ulang. Maka mereka pun pikir-pikir, cek ulang dan entry check, melihat mafsadatnya lebih besar, maka mereka pun mengurungkan hasil seminar yang mereka capek untuk menelitinya. Maka mereka pun tidak mengatakan seperti hakikat yang mereka dapatkan. Hal itulah ikhwafillah, agar berpikir orang yang berpikir bahwa Allah SWT menurunkan syariat Islam untuk kebahagiaan umat hambanya, bukan untuk menyengsarakan kita. Wallahu ta'ala a'lam.